Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah. Dengan rahman dan rahimnya, hari ini kita kembali lagi mengupas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, ayah bunda dan adik-adik tersayang, Maher, Bang Lutfi, Dek Marwahnya mana? Baik ya, setelah tadi kita membaca Al-Quran, nah saat ini beralih kita mempelajari tentang Rasulullah. Nah, apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan bagaimana tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang suka tidur? Makhluk hidup ya, yang namanya manusia dan binatang sekalipun itu juga butuh tidur ya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa saat tidur sekalipun ada akhlaknya. Apakah tidurnya telungkup atau terlentang, mereng ke kiri atau mereng ke kanan? Mereng ke kanan. Dari mana taunya? Oh ya, kita ulangi lagi ya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Nah, bahwa seluruh segi kehidupan Rasulullah merupakan contoh yang harus kita teladani, dan semuanya itu memiliki adab yang sangat indah. Itulah yang membuat banyak orang-orang kafir akhirnya memeluk agama Islam. Nah, kali ini kita membahas tentang tidur Rasulullah. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu hendak masuk ke dalam kamar tidurnya atau hendak tidur, hendaklah mengambil ujung selimut dan menyempurnakannya untuk melingkupi seluruh tubuhnya. Hendaklah ia juga menyebut nama Allah, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi sesudah itu. Apabila dia hendak memiringkan badannya, hendaklah dia memiringkannya pada sisi kanan dan hendaklah berkata, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku, karena Engkau aku meletakkan sisi badanku, dan karena Engkau aku mengangkatnya. Jika Engkau merenggut jiwaku, ampunilah dia, dan jika Engkau melepaskannya, jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kalau tidur miringkan badannya ke kanan ya. Nah, apa kemudian yang dilakukan Rasulullah setelah tidur? Nah, setelah tidur Rasulullah selalu bangun pada akhir malam untuk mendirikan sholat, menghidupkan malamnya dengan bermunajat kepada Allah. Begitu khusyuknya Rasulullah sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Jika sholat malam sendirian, bukan main lamanya beliau sholat. Namun, jika sholat berjamaah di masjid, beliau mempercepat sholatnya karena memahami tidak semua jamaah memiliki kekuatan untuk berdiri berlama-lama. Nah, makanya kalau kita sholat berjamaah, ya Rasulullah mengajarkan ayatnya tidak terlalu panjang. Apalagi di masjid kita ini banyak orang tua. Kita perhatikan bahwa imam di masjid kita ini ya selalu memperhatikan bacaan sholatnya tidak terlalu panjang ayatnya. Hudzaifah bin Yaman berkata, aku pernah sholat malam bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surah Al-Baqarah, lalu ruku ketika sampai pada ayat yang ke-100.
Setelah itu beliau bangun dan menamatkannya pada rakaat yang kedua. Kemudian beliau bangun lagi dan membaca surah Ali Imran, lalu An-Nisa. Kalau ada ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau membaca ayat doa, beliau berdoa. Kemudian ruku lama sekali, seakan-akan sama dengan satu rakaat. Lalu bangun dan diam agak lama. Kemudian sujud lama sekali, hampir sama dengan bangunnya. Nah, selesai sholat subuh, Rasulullah meneruskan ibadah paginya. Ya, tahukah kalian ibadah pagi seperti apa yang beliau lakukan? Nah, nanti kita sambung. Nah, terkait tentang ibadah malam, Rasulullah sangat menganjurkan kita agar tidak hanya mengisi sepenuh malam dengan tidur. Ya, nggak boleh tidurnya dari habis isya sampai menjelang subuh. Ya, tapi diisi dengan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang bangun malam kemudian membangunkan keluarganya seraya sholat bersama, keduanya dicatat sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, demikian kisah kita hari ini terkait dengan tidurnya Rasulullah SAW. Diingat ya, nanti mau tidur dipraktekkan. Oke? Ya. Baik, ayah bunda rahimakumullah dan adik-adik tersayang, demikian kisah kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.